kami dari Program Studi Pendidikan Tata Busana Stambuk 2023 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Khairunisa. Saya Demita Purnama. Nah, pada hari ini kita akan belajar membuat 3 macam saku pada busana. Yang pertama yaitu ada saku paspoil, yang kedua vest, yang ketiga ada saku paspoil dengan klep. Baiklah, yuk kita mulai. Definisi dari saku paspoil. Saku paspoil atau paspol adalah jenis saku yang dibuat dengan teknik bobok dan memiliki ciri khas dua lajur, yaitu bagian atas dan bawah. Saku ini biasanya terdapat pada blazer, jas, atau belakang celana pria. Saku vest adalah jenis saku baju yang memiliki kemiripan dengan saku paspoil tetapi dengan tutup dan bisa tersembunyi di balik baju. Saku vest dapat ditemukan pada berbagai jenis pakaian seperti celana, jas, kemeja, dan jaket. Saku paspoil dengan klep adalah saku yang memiliki dua bibir atas dan bawah sejajar serta bagian penutup pada bagian atas untuk menutup mulut kantong. Bahan dan alat yang diperlukan adalah kain belacu, jarum pentol, kapur, roll siku, vislin, dan ada juga meteran. Pertama-tama, kita gunting kain dengan lebar 25 cm dan panjang 32 cm. Kemudian, kita bikin garis untuk bibir saku. Ini adalah garis tengah untuk bibir saku dengan ukuran 13 cm. Kemudian, kita buat garis atas dan garis bawah dengan ukuran masing-masing yaitu 0,5 cm. Untuk kain pelapis, kita ambil kain dengan serat serong. Ukurannya yaitu lebar 8 cm dan panjang 18 cm. Gunting juga kain vislin dengan ukuran yang sama dengan kain pelapis. Selanjutnya, gunting kain lapis dalam dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 18 cm. Selanjutnya, kita akan lekatkan kain pelapis yang telah diberi vislin dengan kain utama. Meletakkannya dengan cara bagian baik bertemu dengan bagian baik. Posisikan kain lapisan vislin berada pada tengah-tengah garis. Kemudian kita lekatkan dengan jarum pentul. Setelah itu, kita jahit di sekeliling sisi kotak. Jahit secara perlahan dan tidak usah buru-buru. Seperti ini penampakannya setelah kotak tadi kita jahit. Langkah selanjutnya yaitu kita gunting garis yang ada pada bagian dalam kotak. Gunting secara perlahan. Nah, pada bagian ujung kita akan gunting arah serong.
Gunting dengan hati-hati. Pastikan bagi jahitan yang telah kita buat tadi tidak tergunting. Nah, setelah selesai kita gunting, lalu kita balik bagian kain pelapis ke arah dalam. Untuk membuat bibir saku, kita berpatokan pada kampuh yang tadi telah kita gunting. Kita lipat seperti ini. Lakukan pada bagian atas dan bawah. Setelah itu, kita setrika agar rapi. Nah, setelah kita setrika, kita akan jahit pada bagian sela-sela jahitan yang pertama. Jahit secara perlahan dan hati-hati. Tidak usah terburu-buru agar hasil jahitan rapi. Seperti ini hasilnya setelah dijahit. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada bibir yang satunya. Nah, seperti ini penampakannya. Selanjutnya kita jahit sisi dalam pada bagian bibir saku. Kita jahit sesuai garis kampuh. Jahit secara berulang agar jahitan kuat. Lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Selanjutnya, kita satukan kain pelapis bagian dalam. Di sini kita akan jahit dengan kampuh setengah sentimeter. Di sini untuk bagian lapisan dalamnya, kita akan menggunakan kampuh balik. Selanjutnya, kita satukan kain lapisan dalam dengan kampuh bagian bibir saku. Lalu kita jahit dengan kampuh setengah sentimeter. Nah, untuk bagian bawah kain pelapis ini, kita satukan dengan bagian bawah kampuh pada bibir saku. Untuk langkah terakhir, kita jahit sisi bagian dalam kain pelapis. Jahit dengan kampuh 0,5 cm, bisa juga dengan kampuh 1 cm. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi. Nah, seperti ini penampakan hasil akhirnya. Yang kedua yaitu adalah pembuatan saku vest.
Berikut adalah ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan saku vest. Untuk membuat lubang saku atau bibir saku, kita perlu melekatkan kain lapisan yang sudah disetrika dengan vislin. Kita hadapkan bagian baik dengan bagian baik kain dengan bertumpu pada garis yang tadi telah kita ukur 3 cm. Kita lekatkan menggunakan jarum pentul. Kita jahit pada sekeliling kotak untuk membuat bibir saku. Setelah selesai dijahit, kita akan gunting garis tengah pada bibir saku ini. Gunting secara perlahan dan hati-hati. Pada bagian ini, kita akan gunting menghadap serong. Pastikan jahitan yang telah tadi kita buat tidak ikut tergunting. Nah, setelah selesai kita gunting, kita akan balik lapisan bibir saku ke arah bagian dalam kain. Untuk bagian atas bibir saku, kita akan jahit mengenai kampuh belakang dengan ukuran 0,2 cm. Nah, seperti ini ketika selesai dijahit. Selanjutnya, kita akan lipat bagian bibir saku sesuai dengan ukuran lubang. Nah, selanjutnya kita akan setrika bagian bibir saku yang telah kita lipat tadi agar rapi dan mudah dijahit. Nah, setelah kita setrika, kita akan jahit bagian bibir saku pada sela-sela jahitan yang pertama. Jahit secara perlahan dan pastikan tidak keluar dari jalur sela-sela jahitan yang pertama. Nah, seperti ini setelah selesai kita jahit. Nah, selanjutnya kita akan jahit bagian kampuh sisi pada bibir saku dengan mengenai kampuh yang berbentuk segitiga bagian kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan membuat lapisan dalam saku dengan menyatukan kedua buah kain ini. Kita akan jahit dengan kampuh 1 cm. Nah, selanjutnya kita akan satukan lapisan dalam saku dengan kampuh pada bibir saku. Bagian atas lapisan dalam saku akan kita satukan dengan kampuh bagian atas pada bibir saku. Begitu juga sebaliknya,
Bagian bawah lapisan dalam saku akan kita satukan dengan kampuh bagian bawah bibir saku. Kita sematkan dengan jarum pentul agar rapi. Nah, setelah selesai kita jahit, kita akan jahit bagian sisinya. Jahit dengan kampuh sebesar 1 cm. Nah, saku vestnya telah selesai. Ini adalah hasil akhir dari pembuatan saku vest. Selanjutnya adalah pembuatan saku paspoil dengan klep. Berikut adalah ukuran-ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan saku paspoil dengan klep. Setelah bagian bibir saku kita setrika dengan Vaseline, selanjutnya kita akan melekatkan bagian bibir saku ini dengan garis kotak yang telah kita buat. Sematkan jarum pentul persis pada garis yang telah kita buat. Selanjutnya kita jahit persis pada garis dan pentul yang kita sematkan. Lakukan hal yang sama pada garis bagian bawah. Ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan bibir saku pada saku paspoil dengan klep. Nah, setelah kita jahit, kita akan menggunting bagian garis yang ada di tengah-tengah ini. Pada bagian ini kita akan gunting serong sehingga kampuh yang tertinggal berbentuk segitiga. Nah, setelah kita gunting, kita akan balik bagian bibir saku menghadap ke dalam. Seperti ini penampakan bibir sakunya. Kemudian kita akan jahit bagian sisi dalam pada bibir saku. Jahit dengan perlahan dan hati-hati. Selanjutnya kita akan buat tutup klepnya. Ini adalah klep yang sudah disetrika dengan lapisannya. Caranya kita akan jahit sisi samping pada klep. Jahit sesuai dengan bentuk klep. Nah, setelah kita jahit, kita akan cacah bagian sisi klep karena klepnya ini sedikit berbentuk melengkung. Kita balik bagian klepnya
sambil kita rapikan pada bagian-bagian sisi. Selanjutnya, kita akan satukan tutup klep dengan bibir saku. Kita jahit sesuai dengan ukuran yang telah tadi kita buat pada tutup klep, yaitu 1 cm turun ke bawah. Nah, selanjutnya kita jahit persis pada jahitan awal. Nah, seperti ini penampakan setelah kita jahit. Selanjutnya, kita akan buat lapisan dalam saku dengan cara menempelkan bagian atas lapisan dalam saku dengan bagian atas kampuh bagian dalam pada bibir saku. Kita jahit dengan kampuh 1 cm. Nah, untuk bagian bawah lapisan dalam, kita akan satukan dengan kampuh bagian dalam pada bibir saku. Nah, langkah terakhir, kita akan jahit bagian sisi lapisan dalam saku. Jahit pada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan saku paspoil dengan klep. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil akhir dari pembuatan saku paspoil. Dan ini adalah hasil dari pembuatan saku vest. Dan ini yang terakhir adalah hasil dari pembuatan saku paspoil dengan klep. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.